Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya pada hari ini di pembelajaran IPS. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, simak video pembelajaran kali ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Untuk perdagangan internasional kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perdagangan antar daerah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Nah, perbedaan potensi daerah ini mengakibatkan munculnya permintaan dan penawaran yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan sebelumnya. Akibat dari permintaan dan penawaran tadi, akhirnya muncullah sebuah aktivitas perdagangan. Apakah kalian sudah tahu apa arti perdagangan itu sendiri? Jika belum tahu, kita akan lanjut ke pengertian dari perdagangan. Nah, pertama ini adalah pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan adalah merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Ya, ini merupakan arti dari perdagangan secara umum. Kemudian, untuk arti dari perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu pulau dengan masyarakat suatu pulau lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, perdagangan antar pulau ini hanya berlaku di satu negara saja. Ya, jadi di satu negara di berbeda-beda pulau. Itu namanya perdagangan antar pulau. Sampai sini sudah paham apa arti perdagangan secara umum dan apa arti perdagangan antar pulau? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perdagangan antar pulau atau antar daerah dilakukan oleh pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan antar pulau akan memberikan kesempatan bagi produsen untuk memperluas daerah pemasaran produknya. Misalnya, minyak kelapa sawit diproduksi di Pulau Sumatera, maka untuk memperluas daerah pemasaran minyak kelapa sawit itu bisa dijual di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sehingga permintaan barang untuk minyak kelapa sawit itu lebih banyak, sehingga daerah penghasil awalnya itu akan memproduksi minyak kelapa sawit lebih banyak karena permintaan konsumen itu lebih banyak. Ya, untuk tujuan yang kedua yaitu mendapatkan keuntungan. Dengan luasnya pemasaran dari sebuah produk akan meningkatkan jumlah penjualan, sehingga bisa meningkatkan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Selain itu, dengan perbedaan tempat akan memunculkan perbedaan harga, baik yang lebih tinggi ataupun harga yang lebih rendah, karena kan tiap daerah mempunyai potensi daerah yang berbeda-beda, sehingga dari perbedaan harga itu akan meningkatkan jumlah keuntungan bagi produsen. Jadi tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau itu mempunyai
tujuan. Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar, dan yang kedua adalah mendapatkan keuntungan. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai faktor pendorong perdagangan antar daerah. Berikut adalah faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama adalah faktor perbedaan hasil produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Semisal, daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah itu subur dengan tanah yang lebih memungkinkan untuk memproduksi sayur mayur dan lebih banyak untuk menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan dengan wilayah di daerah Gunung Kidul. Ya, jadi itu merupakan perbedaan produksi yang dimiliki. Untuk faktor pendorong yang kedua adalah faktor perbedaan harga barang. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian itu pasti lebih murah dari daerah lainnya yang sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor keinginan untuk meningkatkan produktivitasnya. Tidak jarang para pelaku kegiatan ekonomi itu menggunakan teknologi yang modern yang berasal dari daerah lain. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaku ekonomi mencapai targetnya, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan komoditas yang ia produksi. Selain ada faktor pendorong perdagangan, juga ada manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ini adalah manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama adalah memperbanyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Perdagangan antar pulau ini akan mendorong peningkatan jumlah produksi, sehingga produksi ini kan harus mencapai target sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga banyak masyarakat yang harus bekerja agar dapat mencapai produksi di perusahaan tersebut. Manfaat yang kedua adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan perbedaan sumber daya alam yang ada, maka setiap pulau itu memiliki kelebihan dan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manfaat yang ketiga, meningkatkan produktivitas penduduk. Dengan adanya perdagangan antar pulau, akan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Tenaga kerja yang ada akan meningkatkan juga produktivitasnya. Ya, jadi manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau itu ada 3 ini. Perlu kalian ingat, ya. Oke, itu saja materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai perdagangan antar daerah. Yang sudah kita bahas tadi adalah pengertian dari perdagangan. Yang kedua adalah tujuan dari perdagangan. Yang ketiga adalah faktor perdagangan. Dan yang keempat adalah manfaat perdagangan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan melalui video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.